Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Umu Habibah Tanjung dengan NPM 232114093, Kuratu Aini dengan NPM 232114099, Nurulita Alia Putri dengan NPM 232141108, Siti Nurhaliza Silitonga dengan NPM 232141115. Dengan dosen pengampun Yayu Putri Rahayu, SSI, MSI. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang nukleus sel. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurulita Alia Putri. Kepada Nurulita Alia Putri kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan apa itu sel. Sel berasal dari kata Latin, yaitu cella, yang berarti ruangan kecil yang ditemukan oleh Roke. Ia melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus, yang terdapat ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus tersebut. Selama ini dikenal sebagai unit terkecil dari organisasi tubuh makhluk hidup, merupakan bagian penting dalam perkembangan pembelajaran biologi, khususnya terkait dengan organisme. Sel dikendalikan oleh satu organel, yaitu nukleus. Nukleus merupakan organel yang penting karena nukleus sebagai pengendali semua kegiatan sel. Tanpa adanya nukleus, maka kegiatan-kegiatan sel tidak dapat berlangsung. Tentu, hal tersebut akan mengganggu fungsi jaringan serta organ dalam tubuh kita, serta tidak akan dapat hidup dalam waktu yang lama. Next. Jadi, apa itu nukleus? Nukleus inti sel merupakan salah satu organel sel yang ada pada sel eukariotik yang sebagian besar mengandung materi sel yang memiliki bentuk molekul DNA linear panjang yang membentuk kromosom bersamaan dengan berbagai jenis sel lainnya. Next. Struktur nukleus. Jadi, bagian-bagian yang menyusun nukleus antara lain, yang pertama ada membran luar atau membran sitosolik. Yang kedua ada membran dalam atau membran nukleoplasmik. Yang ketiga ada ruang antar membran. Yang keempat ada pori nukleus. Yang kelima ada nukleoplasma atau matris nukleus. Yang keenam ada nukleolus atau anak inti. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Umu Habibah Tanjung. Kepada Umu Habibah Tanjung kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan membacakan dari struktur nukleus sel. Yang pertama ada membran luar yaitu atau membran sitosol. Struktur molekul membran nukleus sama dengan membran sel, yaitu terdiri dari fosfolipid dan protein yang tersusun mosaik cair. Membran luar nukleus berhubungan langsung dengan retikulum endoplasma. Permukaan membran penuh ditempeli dengan ribosom, tempat di mana protein disintesis. Protein yang disintesis ini akan dicurahkan ke ruang perinukleus yang berhubungan dengan lumen retikulum endoplasma. Pada permukaan membran luar terjulur filamen-filamen yang sebagian akan menempel atau berikatan dengan membran organel-organel lain. Sehingga membran luar nukleus ini seperti tertangkap dalam jala-jala dan tidak bisa bergerak bebas. Next. Yang kedua ada ruang antarmembran atau perinukleus. Ruang ini berhubungan langsung dengan lumen retikulum endoplasma. Yang ketiga ada membran dalam atau membran nukleoplasma. Membran dalam nukleus berlapiskan suatu anyaman setebal 10–20 nanometer. Anyaman ini terbentuk dari filamen intermedia yang pada mamalia terdiri dari 3 protein yaitu A, B, dan C. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Nurhaliza Silitonga. Kepada Siti Nurhaliza Silitonga kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan. Selanjutnya ada pori nukleus. Membran nukleus memiliki pori yang disebut dengan pori nukleus. Pori ini terbentuk akibat menyatunya
lapis lipid dari membran luar dan membran dalam nukleus. Garis tengah pori antara 40 sampai 100 nm. Jumlah pori bervariasi tergantung jenis sel dan kondisi fisiologi sel atau sintesis protein. Pori merupakan jalan untuk mRNA dan protein ribosolna. Oleh karena itu, bila kegiatan sintesis protein tinggi, maka jumlah pori juga bertambah dan sebaliknya, jumlahnya berkurang apabila aktivitas sintesis protein menurun. Jumlah pori kurang lebih 10% dari luas permukaan inti. Adanya pori nukleus memudahkan pengangkutan bahan atau senyawa dari atau menuju sitosol. Next. Selanjutnya ada nukleoplasma atau matrix nukleus. Nukleus plasma merupakan substansi transparan semisolid. Nukleoplasma berisi kromatin dan nukleolus. Komposisinya tersusun dari asam nukleat atau DNA dan RNA yang merupakan materi genetik, protein, histon, dan garam-garam mineral. Next. Selanjutnya ada materi genetik atau kromosom kromatin. Bagian inti dari sebuah inti sel adalah materi genetik, karena ini yang mengendalikan semua aktivitas sel makhluk hidup. Pada waktu interfase, materi genetik biasa disebut kromatin, sedangkan pemapatan atau kondensasi maksimal materi genetik pada waktu sel membelah atau metafase membentuk struktur yang disebut kromosom. Selanjutnya, nukleolus atau anak inti. Nukleolus adalah butiran bersifat asam yang terletak di inti. Jumlahnya bisa 1, 2, atau 3 tergantung spesiesnya. Ukurannya sebanding dengan aktivitas sel. Sel aktif nukleolusnya besar misalnya pada oosit, sel neuron, dan sel sekretori. Pada sel yang tidak aktif, ukurannya kecil. Komposisinya terdiri dari protein, terutama protein fosfat, tRNA, fosfasatase, nukleotida, fosforilase, DNA, dan nukleotida. Baiklah, saya akan serahkan kepada moderator. Baik, saya akan membacakan tentang fungsi nukleus sel. Fungsi nukleus memuat dan menyimpan informasi genetik, DNA, yang menentukan bagaimana sel akan berfungsi, sebagaimana struktur dasar dari sel. Beberapa organel, mitokondria, dan kloroplas memiliki beberapa DNA, tapi mayoritas sangat banyak DNA sel terdapat di dalam nukleus. Membuat semua RNA termasuk RNA ribosomal, transfer, dan messenger. Menyalin DNA sel, terutama melalui pembelahan sel. Kesimpulan, nukleus atau inti sel adalah salah satu organel sel yang ada pada sel eukariotik yang sebagian besar mengandung materi genetik sel dengan memiliki bentuk molekul DNA linier panjang yang membentuk kromosom bersamaan dengan berbagai jenis sel lainnya. Struktur yang menyusun nukleus yaitu membran luar atau membran sitosolik, membran dalam atau membran nukleoplasmik, ruang antar membran atau perinuklear space, pori, nukleoplasma atau matriks nukleus, kromosom atau kromatin, dan nukleolus atau anak inti. Fungsi utama dari nukleolus adalah untuk mengatur seluruh aktivitas sel yang ada di tubuh makhluk hidup. Saran, kepada pembaca yang ingin melanjutkan materi ini diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan materi nukleolus atau inti sel ini, agar hasil dapat lebih baik lagi. Ini merupakan daftar pustaka yang kami cangkup. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.